Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang alim telah mengambil bagian dari pesan tersebut. Sosok mulia nan agung memberikan warna dan berkah bagi banyak orang. Sosok itu adalah Kiai Haji Tajuddin Nur. Kiai Haji Tajuddin Nur atau yang dikenal Guru Bandang adalah salah satu pendakwah di kota Samarinda. Beliau dilahirkan di Samarinda pada tanggal 17 Agustus 1954 dari pasangan Haji Jumri dan Hajah Arbayah. Kiai Haji Tajuddin Nur merupakan nasab keturunan pada Kesultanan Candi Agung Amuntai dari pihak ayahnya. Selain itu, beliau merupakan buyut dari Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kelampayan dari nasab keturunan ibunya. Beliau dikaruniai 4 orang anak dari istrinya yang bernama Hasanah. Anak-anak beliau yaitu Ahmad, Zaitun, Siti Misbah, dan Ainun Salsabila. Sejak kecil, Kiai Haji Tajuddin Nur sudah dibekali dengan ilmu agama oleh orang tuanya. Pada tahun 1964, beliau merantau ke Martapura untuk belajar ilmu agama. Di sana, beliau menghabiskan waktunya untuk belajar di pondok pesantren Darussalam Martapura, mulai dari madrasah ibtidaiyah hingga madrasah aliyah. Lalu kan diteruskan, jadi almarhum Abah kan lahir di sini, sekolah madrasah dulu kan di Bahus itu kan madrasah, terus langsung dikirim almarhum Kai ke Martapura, Darussalam. Ngaji di Martapura kan sama Abah Gus Umpul. Habis ngaji di Martapura tahun 9 kalau lebih selesai. Selesainya menimba ilmu di pondok pesantren Darussalam Martapura, Kiai Haji Tajuddin Nur kembali ke kampungnya, yaitu Desa Bandang. Desa yang terletak di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda inilah menjadi saksi perjalanan dakwah beliau hingga akhir hidupnya. Kala itu, kondisi Desa Bandang masih jauh dari kehidupan modern. Salah satunya masih minimnya akses pendidikan bagi masyarakat sekitar. Setibanya di Desa Bandang, Kiai Haji Tajuddin Nur tidak langsung berdakwah, melainkan beraktivitas seperti masyarakat di sekitar dengan bertani, berkebun, buruh batu, dan berburu. Aktivitas ini dilakukan beliau selama 8 tahun lamanya. Jadi almarhum Abah itu tamat sekolah itu 7 tahun seperti orang biasa, orang kampung biasa. Tani, kadang berburu ke hutan. Kadang kerja batu, perjalanan dulu. Sampai kerja batu. Ngapar batu, jual terang bulan ke warung-warung tiap pagi naro, sore ambil jual es. Itu 7 tahun tidak jadi guru, seperti orang biasa aja. Tapi di dalam 7 tahun itulah beliau melatih diri mengamalkan ilmu yang didapat itu. Biasanya orang siahahnya dia melihat ini, artinya ilmu tetap jalan untuk memakai untuk diri sendiri. Kegiatan dakwah Kiai Haji Tajuddin Nur bermula ketika sepupu beliau, Hartani, meminta untuk diajarkan ilmu fikih. Beliau mulai mengajarkan kitab fikih Kifiyatul Akhyar dan membaca Al-Quran kepada keluarga. Seiring berjalannya waktu,
Pembelajaran pun terus berlanjut pada ilmu tasawuf dengan kitab Hikam karya Imam Abdullah. Selain pembelajaran ilmu tasawuf, perkembangan lainnya adalah bertambahnya jamaah yang ingin belajar ilmu agama dengan Kiai Haji Tajuddin Nur. Antusias jamaah untuk belajar ilmu agama tidak hanya datang dari kalangan masyarakat sekitar saja, melainkan banyak warga di luar desa Bandang yang ikut belajar bersama. Melihat kondisi masyarakat sekitar yang minim akses pendidikan agama dan diiringi dengan keinginan untuk mengajarkan ilmu yang didapat, Kiai Haji Tajuddin Nur mendirikan majelis taklim pada tahun 1980. Muhammad Zaini bin Abdul Ghani tahun 70 sudah ada menakib itu. Guru masih sigar, guru masih berumur 28 tahun. Ulun berumur ketika itu sekitar 16 tahun. Abah guru lebih tua dari ulun sekitar 13 tahun. Ulun lahir 42, ulun lahir 54. Yaitu Syekhuna wa Abuna wa Ma'abirina Syekhul Alif Billah Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manam bin Muhammad Saman bin Sa'ad bin Abdullah bin Mufti Khalid bin Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsad Kalampain Al-Banjari bin Abdullah bin Abu Bakar bin Abdul Has bin Abdul Rashid bin Danau bin Abdullah Palipina bin Abu Bakar Al-Hindi bin Ahmad bin Hussein bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Aidaros bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdullah As-Sagab bin Muhammad Maulid Dawila bin Ali bin Alawi bin Muhammad Fakir Muqaddam bin Ali bin Muhammad Syekh Mirdad bin Ali Khalaq Qasar bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajirillah bin Isa An-Naqib bin Muhammad An-Naqib bin Ali Uraidi bin Jafar Sadiq bin Muhammad Bakir bin Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Ali Nabi Talib dan Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru habaib. Selama berdakwah, ketiga metode dakwah yaitu Al-Hikmah, Al-Mauizah, Al-Hasanah, dan Al-Mujadalah tergambarkan dalam dakwah Kiai Haji Tajuddin Nur. Dalam keseharian, baik dalam dakwah maupun bermasyarakat, beliau dikenal sebagai orang yang sangat santun dalam bertutur kata dan lemah lembut. Kemuliaan akhlak tercermin dalam sosok Kiai Haji Tajuddin Nur. Abah itu kan terkenalnya yang diajarkan Abah itu kan tasawuf. Tasawuf itu kan yang merujuk daripada Imam Ghazali, daripada Jalani kan, jadi masalah pembersihan hati, masalah kelakuan kan, jangan sombong, jangan merasa kita lebih mulia dari orang, dari merasa itu kan cara bergaul bermasyarakat kayak apa supaya jangan pilih kasih, jadinya kan kasih sayang lah, nah biar dirangkul semuanya kan. Di balik keberhasilan dakwah, selain kemuliaan akhlak yang tertanam dalam diri Kiai Haji Tajuddin Nur, salah satu faktornya adalah penguasaan terhadap beragam keilmuan. Mahabbah guru, kecintaan guru kepada Rasulullah, itulah cikal bakal yang menyempurnakan mutabah sir kepada Rasulullah zahir batin. Guru orang yang tuntas menyempurnakan mutabah kepada Rasulullah zahir batin. Syiddatu mahabbatihi wa sauqihi ila Rasulillah. Guru bersyaratan dahsyat mencintai Rasulullah, bersyaratan dahsyat merindukan Rasulullah. Bibadayan mustaghriqun bi Rasulillah. Gara-gara terlalu rindu, gara-gara terlalu cinta, gara-gara terlalu kasmaran, pada suatu waktu Rasulullah tenggelam di dalam kasihan Rasulullah. Guru fana, guru istighraq, guru kada melihat di muka di belakang di dalam awak sirin kecuali adalah kebesaran Rasulullah. Maka guru kada sadar berucap anak Rasulullah. Guru menunjuk awak sirin undang namanya Rasulullah. Mamadi nyawa siang malam nyawa kada kasihan ka. Kata syahadu asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Ulun umpat besaran. Aku memberi salam guru berhadapan. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Fa'ajaba alaya alaika salam. Maka ulun ada berjejak di tanah rasanya. Ulun
bersyukur kepada Allah atas itu karunia yang sangat besar. Ulang mendapat sebuah makam yang diberikan Tuhan kepada aulia sebelumnya, di mana para aulia bertemu Rasulullah dengan sosok wajah gurunya. Aku pun bertemu Rasulullah dengan sosok wajah guruku. Maka bersahadatlah aku ketika itu. Berarti aku termasuk orang yang ra'a Rasulullah ya kazatan. Nang mendapat wajah Rasulullah nang aslinya itu wali kutub. Kalau kita wali nang ada kutub, jadi mendapat khalifahnya apa? Di dalam karungkong Zaini itu hakikat Rasulullah. Fatasyahat amamahu, bersahadatlah ikam di hadapannya. Wala tunadihi illa bismihi zahir. Jangan ikam mengiyawinya kecuali dengan ngarannya yang zahir. Lamun ikam berkiyau, hai Guru Zaini, hai Syekh Zaini, hai Abah Guru Zaini, jangan ikam kiyau hai Rasulullah. Fata'adab bainahu kama ta'adabta baina yaday Rasulullah. Beradab ikam di hadapan Guru Zaini sama ikam beradab di hadapan Rasulullah. Lianna hakikatahu huwa hakikatu Rasul. Nah, ini kalau Rasulullah tungguin pian. Bagi pian hari ini lah kadang mendengarkan manakib Guru Zaini itu kalau singgah situ yang mendengarkan manakib Rasulullah. Sudah kemudian kalau nak ada di wali itu adalah Rasulullah, mazhar mukjizat Rasulullah, ilmu wali ilmu Rasulullah, ibadah wali ibadah Rasulullah. Kada usah lagi kan menyambat Rasulullah, karena wali yang paling para kawan kita sebagai wasilah kita kepada Rasulullah. Waktu boyot bin Abu Abiha datangi rumah jalan lawang, mandak pian sampai ke Rasulullah, masuklah jalan pintu hadirat guru pian, takzimlah kepada guru, kisahkanlah karamat guru. Kalau tak ijab lawan Rasulullah, nang di guru itu